Oh. Apakah saya kelihatan? Oh, yeah, of course. Yeah, it's me. Alright. Ini Mr. Lawyer nih. Dia lari terus. Tuh lihat. Been run about 2 hours. He's 63 now, but he beat me when running like this. Okay. Aku tidak kuat lagi. Capek nih. Oh ya. Ini pohon beringin. Alright. Selalu di sana nih. Set, itu dia. Oh, dia mau datang ke sini. Dia mau ke sini dia nih. Okay guys. Here we are now. Let me find Nama apa? name of the woman. Woman? Name of the woman. The name is called Yanti here, but I think this is not the real name. Must be something different. Yanti. The name is Yanti. But I think the name is not Yanti. Redmianti or something. Sehubungan dengan viralnya baru-baru ini masalah perkawinan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari di HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Jaya Tanjung Mulia. dan hampir seluruhnya dari komen-komen yang menuduh itu adalah suatu kebohongan. Yang sesat. Back to my channel Mr. Lawyer on Fire Limson channel. Dalam 3 hari terakhir ini saya agak sedikit terusik dengan peristiwa yang ada di Medan, yaitu pernikahan antara seorang wanita bernama Reftania Yanti Boru Nainggolan. Saya bermarga Nainggolan, dan hal ini sangat menarik perhatian saya. Oleh sebab itu saya coba berusaha mengecek semua YouTube yang ada di media sosial, di Facebook. Kemudian saya amati, saya simak klarifikasi yang dibuat oleh Yanti Boru Nainggolan di konsistori gereja HKBP Tanjung Mulia, if I'm not wrong. Dan demikian juga kisruh yang terjadi di depan gereja HKBP. Lalu karena ini menjadi satu hal yang menyangkut marga saya, lalu saya hubungi ketua adat yang saya kenal di Medan yang akrab dengan saya untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin memberikan respons, tidak bermaksud membela ataupun menyudutkan seseorang dalam hal ini, tetapi murni dari hati saya yang paling dalam sebagai seorang bapak yang kebetulan bermarga Nainggolan. Begini, saya bagi ini ke dalam beberapa poin. Yang pertama mengenai ibu Boru Sitorus, ibu dari Reftania. Yang kedua mengenai, maksud saya mengenai ibu dan bapaknya Reftania. Yang kedua mengenai posisi gereja. Yang ketiga mengenai posisi Reftania. Yang keempat mengenai adat istiadat orang Batak. Baik, saya akan mulai dari ibu dan ayah Reftania. Kalau saya perhatikan keterangan daripada Reftania dan kisruh yang lain dan penjelasan tadi yang saya katakan, kelihatannya memang suami istri si Nainggolan ini
dengan ibunya sudah pisah. Saya tidak dapat informasi yang jelas apakah mereka berpisah secara baik-baik, sudah bercerai secara resmi atau tidak. Yang kedua, bahwa ternyata ya bagi orang Batak, Ibu Sitorus ini, saya katakanlah Ibu Sitorus, Boru Sitorus ini ternyata menjaga anak-anaknya, ya ada 3 orang, dan membiayai memeliharanya. Yang ketiga, bahwa ternyata Ibu Sitorus ini sudah menikah pada tanggal 31 Januari 2015. Pada waktu suaminya itu masih hidup. Entah suaminya menikah lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi suaminya masih hidup pada saat dia menikah dengan Marga Simanjuntak. Kemudian si Nainggolan ini meninggal pada tanggal 14 Agustus 2021. Jadi dia menikah, suaminya masih hidup, atau mantan suaminya masih hidup. Oleh sebab itu, yang pertama saya mau sampaikan adalah rasa terima kasih saya sebagai salah satu Marga Nainggolan kepada Ibu Boru Sitorus. Terima kasih Inang. Kamu sudah menjaga, memelihara anak-anak kami. Paling tidak sampai mereka SMA. Ya, itu saya sebagai orang Batak, Marga Nainggolan, bersyukur, berterima kasih kepada Inang Boru Sitorus ini. Anda seorang ibu yang luar biasa. Oleh sebab itu saya tidak mau campur mengenai urusan pernikahan mereka. Akan tetapi rasa syukur saya, terima kasih saya kepada Boru Sitorus ini yang sudah memelihara anaknya dengan baik. Yang kedua, saya mau soroti tentang posisi gereja HKBP. Keluarga saya, paling tidak saya pribadi, bukan anggota HKBP. Ini harus saya klarifikasi. Oleh sebab itu saya tidak punya expertise untuk menyoroti masalah formalitas dalam pernikahan di gereja HKBP. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dalam keluarga saya, kami sudah 2 generasi terus menerus ini, 2 generasi ini menjadi pendeta gereja HKBP. Bapak udah saya dan adik saya sampai hari ini. Dan saya sering ikut di dalam tata cara ibadah gereja HKBP, terutama terkait dengan pernikahan. Jadi saya tahu persis. Saya mau sampaikan bahwa tidak ada sebetulnya hubungan gereja dengan adat. Walaupun gereja itu gereja HKBP, ya, Protestan kesukuan, tetapi tidak ada hubungan, itu terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa formalitas, ya, tata cara pernikahan di gereja HKBP itu saya dapat pastikan bahwa mereka itu sangat tertib. Sangat tertib. Ada acara mertupol. Sesudah mertupol 14 hari masih ada kesempatan kepada para pihak untuk mengklarifikasi. Martupol itu artinya membereskan segala urusan administratif. Dan di situ ada saksi-saksi yang terlibat. Jadi pendetanya tidak terlibat. Justru saya heran kenapa pendetanya dipermasalahkan. Saya tidak kenal ini pendeta. Saya tidak kenal juga keluarganya Nainggolan. Saya tidak kenal keluarga Sitorus. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang netral. Ya, jadi tidak ada di situ masalah pendetanya. Karena apa? Pada waktu administrasi pra pernikahan itu dilakukan, di situ sudah dicek semua dan ada saksi-saksi. Kalau seandainya keberatan, mestinya di situ pihak yang keberatan datang atau dalam waktu 2 minggu sebelum hari H pernikahan. Yang ketiga, dari klarifikasi yang dibuat oleh Rev Tania, saya simak dan saya dapat informasi langsung dari Medan bahwa sebelum pernikahan itu ibunya dengan adik-adiknya sudah datang juga beberapa untuk kesekian kalinya menemui pendeta. Dan pendeta mengatakan, "Oke, kalian selesaikan dulu di situ." Ternyata akhirnya mereka berdamai. Ya udahlah ya. Oke. Baru dilakukan acara pemberkatan pernikahan. Dalam waktu sekian menit mereka keluar
di luar terjadi masalah. Nah, ini sesuatu yang perlu kita lihat secara netral. Oleh sebab itu, posisi gereja buat saya pribadi tidak ada masalah. Itu dari saya. Yang ketiga, ada saya lihat upaya-upaya dari orang tertentu, kalau nggak salah pihak ibunya ataupun bersama-sama dengan tulangnya, mau mencoba meminta supaya pernikahan itu dibatalkan. Saya mau sampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Pernikahan, ya, dengan perubahannya. Anda boleh simak di pasal 24 sampai pasal 28 itu. Perhatikan di situ. Maka saya tidak punya waktu banyak untuk menguraikan ini. Akan tetapi saya mau pastikan bahwa tidak ada alasan apapun untuk membatalkan pernikahan itu. Jadi jangan pernah dicoba melakukan itu. Itu satu stupidity, kebodohan. Tidak ada. Anda coba timbang, pikir, dan simak lebih jauh. Tidak ada alasan. Jadi kepada Reftania, ya, dalam hal ini jangan khawatir, jangan takut, pernikahanmu tidak bisa dibatalkan. Yang keempat, masalah adat. Saya mau sampaikan terus terang, kalau saya ikuti apa yang terjadi, sebetulnya yang terjadi di sini adalah kesalahan orang tua. Terlepas orang tua orang tua si Nenggolan itu atau dan ibunya, ya, itu kesalahan mereka. Dan dalam etnis orang Batak, pernikahan itu adalah tugas daripada orang tua, bukan tugas anak, bukan tanggung jawab anak, tapi tanggung jawab orang tua. Itu sebabnya di dalam acara adat Batak itu, di situ ada tulangnya, bahkan tulang itu dari ibunya, dari opungnya ada di sana, dari buyutnya pun ada di sana. Kenapa? Karena sistem kekerabatan itu luar biasa eratnya, ya. Nah, dalam hal ini acara adat itu ada yang bisa dikompromikan, ada juga yang tidak bisa dikompromikan, yang sudah baku. Nah, tetapi pada prinsipnya apapun itu, adat itu adalah sarana untuk meminta berkat, bukan sarana untuk menunjukkan ego. Maka dalam hal ini kepada para orang tua, jangan buat sesuatu yang mengakibatkan anak-anakmu takut menghadapi adat itu. Itu tidak baik. Adat itu sendiri sesuatu yang sangat noble, sangat bagus, ya. Ini tanggung jawab kita semua. Jangan pernah lakukan hal seperti itu. Saya tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan di sana. Tetapi kalau itu sudah menjadi satu kekompromian mereka, itu urusan mereka, ya. Nah, yang berikutnya kepada orang tua, saya sebagai orang tua baru saja meninggalkan putri saya, ya. Saya lihat di situ bahwa kalau Reftania benar bahwa dia dikutuki oleh ibunya supaya jangan punya anak laki-laki maupun perempuan. Saudara, jangan pernah kutuki anakmu, apapun kesalahannya, ya. Dia tidak memilih lahir menjadi anakmu, tetapi Tuhan titipkan itu kepadamu. Oleh sebab itu, berkati dia, jangan kutuki, ya, jangan kutuki. Adalah kesalahan orang tua, apalagi mengutuki anaknya, ya, dan itu dosa, ya. Yang terakhir, saya mau bicara dengan Reftania Yanti Nenggolan, Buruku, Hasian, ya. Walaupun saya tidak kenal kamu, tetapi darah Nenggolan itu ada sama kamu, ya. Dimanapun kamu berada, siapapun kamu, aku tidak kenal, tapi kau buruku. Sayang, saya tidak tinggal di Medan, ya, dan situasi ini saya tidak punya kesempatan untuk cari kau. Tetapi kepadamu Reftania, saudara-saudara netizen, kalau ada yang kenal Reftania, tolong kirimkan video saya ini kepada dia. Bagi saya kamu orang yang luar biasa. Kalau saya punya jempol 5, saya kasih 5 sama kamu jempol. Itu untuk Yanti. Saya salut sama kamu. Dengan situasi yang kamu hadapi yang begitu pelik,
dari broken home, kamu kuliah sendiri, dan kamu kuliah sendiri, sesudah kamu bekerja, kamu tiap bulan berikan sejumlah uang kepada mamamu, ibumu, walaupun sudah menjadi istri orang. Dan ternyata yang membiayai pernikahanmu ini adalah kamu sendiri. Luar biasa kamu enak, ya. Oleh sebab itu, sebagai mungkin itomu atau bapamu lah saya sekarang, aku mau sampaikan sama kamu, Tuhan memberkati kamu. Saya marana merburu mahoina. Kamu pasti sukses. Kamu orang yang luar biasa, orang yang hebat, ya, orang yang hebat. Pasti kamu berhasil, ya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pernikahanmu ini menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Kepada suaminya, aku mau pesan satu hal sama kamu. Istrimu itu sudah berkorban sedemikian hebatnya untuk kamu. Ada satu persoalan yang diklaim oleh ibunya kelihatannya karena kamu pengangguran. Ya, ingat, pernikahan itu bukan urusan pengangguran atau bekerja. Pernikahan itu adalah urusan cinta, love, gitu ya. Nah, tugasmu adalah mencintai buru kami itu. Cintai itu Reftania, jaga dia. Itu adalah biji matamu, ya. Dan kepadamu Reftania, hormati suamimu supaya kalian langgeng, ya. Ingat ini, seluruh yang saya tahu, yang saya rasakan, seluruh marga Nenggolan, paling tidak bapak-bapak, mungkin mayoritas, kalau tidak seluruh, pasti mendukung kamu, ya, pasti mendukung kamu. Oleh sebab itu, pertahankan itu, pertahankan itu. Dan kepada kawan-kawan netizen yang sepertinya menyalahkan Reftania, ya, mari kita berpikir dengan rasional. Mari kita melihat situasi ini secara faktual, ya, supaya jangan dia terbebani. Kasus Reftania ini khususnya kepada orang Batak yang menonton ini, ada kemungkinan kalian merasa khawatir ataupun merasa seperti trauma ataupun merasa tidak nyaman ini untuk urusan adat orang Batak ini. Jangan berpikir begitu. Urusan adat orang Batak itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang luar biasa. Ya, pelajari dengan baik dan libatkan dirimu. Karena nilai-nilai adat itu adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai spiritual yang penuh kasih. Yang penuh kasih. Jangan berpikir, wah nanti diperbincangkan masalah sinamot. Tidak, di orang Batak itu sinamot kecil, mahar kecil, tidak ada masalah.
pernikahan mereka ini menjadi satu pelajaran berharga, baik buat orang tua terutama, mereka-mereka yang aktif di adat, kemudian anak-anak yang hendak menikah, kemudian pihak gereja hendaknya lebih